Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece chapter 1126 yang akan mengungkap beberapa hal menarik di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini adalah kompensasi. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano volume ke-14. Yang mana Yamato yang sedang makan soba di Kuri dan gadis di kedai soba memberitahu Yamato bahwa teman kerjanya telah menghilang. One Piece chapter 1126 dimulai di kapal Elbaf, yang mana kru topi jerami, para raksasa dan lainnya melanjutkan pesta dan perayaan. Oimo dan Kasi menjelaskan bahwa setelah kejadian di Water 7 2 tahunnya lalu, mereka pergi ke Little Garden untuk menemui Dory dan juga Brogy. Oimo dan Kasi mendapati mereka sedang saling meninju karena senjata mereka hancur setelah menggunakan Hakoku untuk mengalahkan pemakan pulau. Oimo dan Kasi menyadari bahwa Dory dan juga Brogy tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertarungan mereka sampai mati tanpa senjata. Sehingga mereka meyakinkan bos mereka untuk kembali ke Elbaf dan mendapatkan senjata baru terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan. Nami bertanya, apakah mereka akan melanjutkan duel mereka? Dory dan juga Brogy berkata, tentu saja. Namun Nami melarang mereka. Lalu Usopp mengatakan kepada Nami, "Hei Nami, apakah kau tidak belajar sesuatu dari Little Garden?" Dan Luffy meminta Usopp untuk menjelaskan kepada Nami. Lalu tiba-tiba Sanji mengatakan bahwa alkohol yang mereka minum cukup kuat. Salah satu raksasa mengatakan bahwa itu adalah absin yang disebut peri hijau dan mereka harus berhati-hati karena bisa menyebabkan halusinasi. Lalu kita melihat Bonnie duduk di pangkuan Kuma dan kita melihat senyuman kecil di wajah Kuma. Bonnie mengatakan, "Sekarang kita akhirnya bisa melihat Cakrawala bersama, Ayah." Cerita lalu beralih ke Pulau Galter. Pulau ini di mana 1 bulannya lalu Bartolomeo membakar bendera Akagami dalam cerita cover story. Barto dipukuli oleh bajak laut Akagami dan sekarang dia diikat dan berlutut di hadapan Akagami. Akagami mengatakan bahwa jika dia memaafkan Bartolomeo atas hal ini, maka orang-orang tidak akan menghargai atau segan terhadap bajak laut Akagami lagi. Dan semua pulau dan teman-temannya yang bernaung di bawah benderanya akan berada dalam bahaya besar. Barto meminta maaf kepadanya sambil menangis. Barto mengatakan bahwa yang diucapkan Akagami benar sekali. Bahkan ia tidak pernah memikirkan hal itu dan hanya melakukan sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuanku. Lalu Hongo memberikan sebuah botol kecil kepada Barto. Hongo menjelaskan bahwa itu adalah racun yang sangat mematikan. Kau punya waktu 1 bulan untuk membuat topi jerami Luffy meminumnya. Barto sangat terkejut yang meminta Luffy untuk dibunuh. Hangu kembali menjelaskan siapapun yang meminumnya akan mati karena rasa sakit yang luar biasa dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Bosmu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Bajak laut Barto Klub berteriak, itu terlalu kejam. Luffy dan senpai lainnya tidak ada hubungannya dengan ini. Lalu tiba-tiba Barto mengambil botol racun dengan mulutnya dan meminumnya sendiri. Sontak hal itu membuat anak buahnya panik. Akagami dan Backman mengamati adegan di sebelah Hongo. Sementara itu Barto berbicara sambil menangis. Luffy senpai tidak memberikan bendera atau cawan saudara untuk kami bawa. Kami hanya mengambilnya sendiri, jadi ini tidak ada hubungannya dengan Luffy senpai. Aku tidak ingin sedikit pun waktu berharga senpai terbuang sia-sia hanya untuk orang-orang seperti kita. Itu hanya insiden lain dari seorang bajingan yang dengan bodohnya menantang seorang Yonko dan membayar harga untuk itu. Hampir tidak layak untuk diberikan. Barto juga mengatakan bahwa dia ingin melihat Luffy senpai menjadi raja bajak laut. Tapi sekarang dia tidak akan bisa melihatnya karena kebodohannya. Namun beruntung bagi Barto, apa yang ada di dalam botol tersebut bukanlah racun dan Akagami membiarkan mereka pergi.
Nah, saat Going Luffy Senpai berlayar meninggalkan pulau dengan kecepatan penuh, Barto memberitahu bahwa dia mengira Akagami adalah orang yang menakutkan karena status Yonko-nya. Tapi sekarang ia menyadari bahwa Akagami tidaklah sekejam itu. Pada saat yang bersamaan, kita dapat melihat Akagami tersenyum di Redford. Backman bertanya apa yang membuatmu tersenyum? Akagami menjelaskan bahwa ia senang sekali mengetahui Luffy memiliki seseorang yang sangat peduli kepadanya. Kemudian Yasop muncul di belakang Akagami dan Backman dan mengarahkan senapangnya ke arah Going Luffy Senpai. Yasop berkata, "Baiklah bos, minggir dulu, bisnis adalah bisnis." Yasop menembak dan menghancurkan kapal Barto dalam sebuah ledakan besar. Kita bisa melihat sosok Luffy hancur, kemudian narator berbicara. Di dekat pantai Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam. Nasib mereka tidak diketahui. Cerita beralih ke Pulau Hachinosu. Teach telah kembali dan sekarang sedang rapat bersama para krunya. Bajak laut di Hachinosu sedang bersemangat dan bersiap untuk mendapatkan One Piece bersama Teach. Lalu Teach sangat marah kepada Pizarro karena membiarkan Koby dan Moria melarikan diri. Koby sangat penting untuk bernegosiasi dengan Angkatan Laut. Tapi di saat yang sama, dia sangat senang kepada Aokiji karena berhasil menangkap Garp. Karena ia tahu krunya yang lain pasti tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aokiji mengatakan, "Ya, itu membutuhkan sebagian besar tenagaku untuk melakukannya." Kita melihat Garp ditutupi perban, diikat di banyak rantai dalam sebuah sel yang gelap. Puding juga diperlihatkan, dia dipaksa duduk di samping Teach sementara dia mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan gadis bermata tiga. Kemudian Teach menelpon Laffite. Dia berada di markas besar pelayaran perusahaan Angkatan Laut, UMIT. Perlu diingat bahwa UMIT adalah salah satu kaisar bawah tanah dan salah satu tamu di pesta teh Big Mom. Laffite sedang mengamati pergerakan tentara revolusi yang memotong pasokan ke Mariagoes. Sementara itu, Karibo, Katarina Devon, dan juga Algor tiba di Hachinosu sambil membawa smartwatch super canggih yang akan diberikan kepada Teach. Yang lebih gilanya lagi, jika order dengan link yang kami sematkan di kolom komentar, kalian juga akan mendapatkan bonus TWS juga. Mantap nggak tuh? Ayo order sekarang juga sebelum kehabisan. Cerita kembali ke Pulau Elbaf yang sudah 2 hari lebih berlayar menuju ke Elbaf. Nah, setelah semua orang terbangun dari tidurnya yang penuh dengan kemabukan, Tonsan Sunny yang berisikan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan juga Chopper tiba-tiba menghilang. Orang-orang yang masih berada di kapal Elbaf sangat terkejut. Dory dan juga Brogy mengatakan bahwa kita harus menemukan mereka. Kita tidak bisa kembali ke Elbaf kalau begini. Robin dengan nada bergurau mengatakan mereka mungkin sudah dicincang oleh ikan. Franky yang panik meminta Robin untuk menghentikan gurauan itu. Tapi setelah Franky pikir-pikir lagi, ikan-ikan di sekitar sini sangatlah besar. Mungkin saja itu benar. Lalu di halaman chapter terakhir, Nami mendengar seseorang menyuruhnya untuk bangun. Saat Nami bangun dari mabuk beratnya, dia menyadari jika dia sudah berada di sebuah ruangan besar yang terbuat dari kepingan Lego. Dia mengenakan pakaian prajurit Viking dan dia membawa pedang di punggungnya. Kata penutup dari narator, pertualangan baru akan segera dimulai. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.